Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala bil Qur'anil karim wa bi syaitanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta abudallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu sadaqallah wa sadaqa rasul. Wa bismillah sadri wa yassir amri wa aqim lisani yang kita sama-sama hormati Takmirul Masjid Darussalam, Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat rahimahullah. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kepada pengurus masjid yang telah menjadwalkan kalau selama ini tenaga luar bagi sekaliannya, pagi ini kita pakai tenaga dalam. Jadi maksudnya wong dalam. Tentunya mudah-mudahan dengan kajian ini saya sudah punya buku dan sudah saya berikan kepada pengurus masjid. Sebenarnya buku itu untuk mahasiswa saya. Judulnya Teologi Islam. Tema atau judul kajian kita pada pagi ini adalah pengantar dari buku saya yang halamannya itu sekitar 140 halaman. Judul dari kajian tauhid sebagai pengantar pada pagi hari ini, urgensi tauhid dalam kehidupan manusia. Perlunya tauhid itu dalam kehidupan manusia. Timbul pertanyaan dari judul itu, apa perlunya? Apa pentingnya kita mengaji? Kajian itu singkatannya kaji. Jadi judul mengaji gitu. Apa perlunya? Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya kita akan mendefinisikan dulu apa itu tauhid. Menurut bahasa tauhid itu wahadah, artinya menjadikan satu atau esa, atau mengesahkan Allah, baik rububiyah, uluhiyah, sifat dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu artinya mengesahkan Allah. Lalu arti daripada ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mengkaji atau memahami tentang iman yang banyak dikaji oleh masyarakat ini, ilmu fikih. Saya beberapa tempat memberikan kajian tauhid ini, ketika disuruh bertanya kepada jamaah itu fikih.
judul dari itu apa pentingnya kita memahami keimanan. Ketika Rasulullah SAW sedang berhadapan dengan sahabat-sahabat, datanglah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini menyamar menjadi manusia. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Islam. Jadi dijawab oleh Rasulullah SAW, Islam itu antas syahadu an la ilaha illallah dan seterusnya, yaitu Islam. Islam yang dimulai. Jadi Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, yang kita kenal dengan bersama. Dan ini tentunya bagi kita seorang muslim wajib. Tidak boleh tidak bersyahadat, tidak boleh tidak sholat, tidak boleh tidak puasa, tidak boleh tidak zakat, haji, wajib. Cuma di dalam Al-Quran dibatasi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau syahadat sudah pasti mampu, sholat sudah pasti mampu, tidak bisa berdiri, duduk, berbaring dan seterusnya. Puasa, kaya puasa, miskin puasa. Zakat, nah ini zakat ini tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Ada istilahnya itu kadar, ya, nisab dan haul. Nisab itu artinya ada hitungan berapa harta yang kita miliki, kemudian baru wajib zakat. Beda dengan infak. Kalau infak ini tidak dibatasi. Berapa pun? 2.000, 3.000, 5.000. Sekali kita ke masjid masuk 2.000, 3.000, dan sebagainya. Oke. Haji ini tidak wajib bagi yang tidak mampu. Tidak istitoah, artinya tidak mampu untuk berjalan ke sana. Termasuk kemarin itu ada isu akan ditunda karena nanti kalau tidak aman tidak termasuk wajib. Jadi punya uang, punya sehat, itu Islam. Kemudian yang kedua, iman. Nah ini yang akan kita bahas, yang kita kaji pada hari ini. Jadi iman ini, tauhid ini mengkaji rukun iman. Apa itu Allah? Apa itu malaikat? Siapa itu malaikat? Siapa itu nabi? Apa itu Al-Quran? Apa itu kitab-kitab suci? Apa itu hari akhirat? Apa itu takdir Allah? Jadi dalam buku saya itu dibagi 3 bab. Pertama, dalam kajian tauhid ini istilah rukun iman yang 6 itu dibagi 3. Pertama, yang disebut dengan ma'rifatul mabda'. Ma'rifatul mabda'. Ma'rifatul mabda' itu artinya mengenal dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu adalah Esa dan takdirnya. Jadi kalau membahas takdir biasanya rame. Ini takdir atau bukan? Takdir itu apa? Dan secara umum takdir itu segala sesuatu yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Jadi bapak salat subuh saya guru jadi itu takdir Allah. Yang paling jauh kadang-kadang datang salat subuh. Mungkin saya yang paling jauh. Yang paling dekat
belum tentu cepat. Kadang-kadang yang paling dekat itu sudah azan berada. Takdir juga itu. Kemudian yang kedua, ma'rifatul wasithah. Ma'rifatul wasithah itu mengenal dengan penuh keyakinan bahwa adanya utusan-utusan. Kita sudah percaya semua, percaya kepada Allah, percaya kepada takdir. Tinggal detail terbuka. Allah itu siapa? Allah itu nyata atau gaib? Itu yang dikaji dalam ilmu. Apakah kita sholat selama ini sudah mau rasakan bahwa Allah itu ada menyaksikan kita? Itu yang kadang-kadang kita sudah paham, sudah itu lupa bahwa ada Allah. Kalau orang itu senantiasa tahu bahwa Allah itu dekat dengan dirinya, mudah-mudahan dia senantiasa taat kepada Allah dan taat dengan aturan-aturan Allah, terhindar dari apa yang dilarang Allah SWT. Ngabohong itu maling, ngabohong itu berbuat maksiat dan sebagainya karena lupa bahwa ada Allah. Dia merasa sendirian, tak ada yang tahu. Tak apa-apa berbuat jahat, berbuat buruk, asal hati mengingat. Nah ini kan masalah tauhid. Tak ada yang mengingat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi yang kedua, ma'rifatul wasithah, percaya dengan utusan-utusan Allah. Kalau semua itu pertama Nabi-Nabi ini ada 124.000 orang Nabi, 313 Rasul, 25 yang ada dalam Al-Quran. Itu yang wajib kita percayai, adanya Nabi Adam, adanya Nabi Nuh, adanya Nabi Ibrahim, adanya Nabi Musa, adanya Nabi Isa, dan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai penutusan. Kemudian yang kedua, percaya kepada kitab Allah. Kitab Allah itu tidak Taurat saja. Ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Taurat, ada yang namanya Injil, ada yang namanya Al-Quran. Lalu yang asli artinya sampai sekarang, Zabur, Taurat, Injil itu asli. Tetapi berjalan ke sejarah sudah banyak di robah, dicocok-cocokkan, dan kita yakin bahwa yang asli itu sudah hilang. Sedangkan sama Al-Quran saja, Al-Quran ditulis di pulpa kurma, di belum ada buku. Jadi Al-Quran yang mushaf yang kita baca sekarang ini belum ada zaman Nabi. Bagaimana cara memeliharanya? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan kepada sahabat-sahabat untuk menghafal. Jadi dari dulu orang hafal Al-Quran itu sudah banyak. Sekitar tahun 90 yang hafal Al-Quran dari Bangis, Nabi Denci, Kiagus Nabi Denci, hebatnya yang baca siko itu yang juga kenal. Sekarang ini alhamdulillah, kalau bapak mengikuti televisi itu seumur 5 tahun, umur 6 tahun ada yang sudah hafal. Subhanallah, itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu. Nah kita kadang-kadang tidak usah 30 juz 30 kadang-kadang ingat pangkal lupa tengah, ingat tengah lupa juz 30. Ya, mau sudah hafal dan menghafal Al-Quran ini adalah dasar hadir untuk memelihara Al-Quran.
Kemudian yang ketiga, meyakini penuh dengan keyakinan bahwa adanya malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat-malaikat ini banyak. Minimal ada orang tanya, Pak Ustaz, malaikat itu berapa? Nah, setelah kita baca Al-Quran dan hadis, malaikat ini tidak ditegaskan secara jelas oleh Allah berapa, tapi minimalnya waktu Isra dan Mi'raj itu ada 70.000 setiap hari malaikat itu masuk langit 7 dan keluar tiap hari. Itu memang 70.000 setiap hari. Aku banyak. Nah, manusia ini minimal ada 2 malaikat. Bahkan saya mengatakan 3. 2 itu malaikat yang mencatat amal baik, 1 mencatat amal buruk. Ada 2. Tapi kalau setan berbisnis, setan itu masing-masing orang 1. Saya ada 1, Pak Husni 1, Pak hanya 1. Ada setan, bukan ada setan yang mendampingi, yang selalu mendorong manusia ini untuk melakukan maksiat. Itu tugas setan. Tapi di samping setan ada malaikat, namanya Qarin. Qarin itu dalam bahasa Arab pendamping. Jadi malaikat, 1 malaikat pendamping, 1 setan pendamping. Jadi kalau kita tidak benar-benar dibujuk oleh setan ini, apalagi setan ini umpamanya lihat wong lima senangnya dia digoda, dibiarkan baca bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dibiarkan bagus sekali. Habis sholat nanya dia dengan jemaah, baca siapa puluh gitu dari pesantren, bukan kali-kali ini membanggakan diri ini merusak daripada amal ibadah. Jadi orang taat senang lah, bahasa kita memang goyang dengan setan. Orang taat, orang rajin. Ya, pamanya ada nanya dengan Pak Soleh, Pak Soleh bagus sih masjid itu, subuhnya kami kembali dengan orang sesering. Kalau saya tidak sering ada punya orang, mungkin jamaahnya dikit, sebaris. Kalau baru mutakin, memang jamaahnya banyak. Nah, kita ini termasuk banyak jamaah. Jadi yang ketiga, bab ketiga dalam buku saya ini pada mengantar bab ketiga buku saya ini, Ma'rifatul Ma'ad, mengenal dengan penuh keyakinan bahwa adanya hari kiamat. Jadi Al-Quran ini hebat, luar biasa. Allah itu luar biasa. Hari akhirat yang belum terjadi pun sudah ditentukan. Ada surga, ada neraka, ada hisab dan sebagainya. Itu hebatnya. Jadi membicarakan masa lalu melampaui ilmu pengetahuan, menjelaskan masa lalu dan memprediksi masa depan. Nah, menjelaskan masa lalu dan menjelaskan masa sekarang, itu ilmu pengetahuan sains. Masa depan bukan penelitian. Saya akan meneliti yang terjadi 2 tahun yang akan dari Solo. Saya meneliti 20 tahun yang lalu, boleh? Saya akan meneliti gejala-gejala yang terjadi sekarang, boleh? Saya akan meneliti yang belum terjadi, tidak boleh. Karena itu terbatasnya pengetahuan. Sedangkan Al-Quran menjelaskan, ya, orang itu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada orang itu di surga itu digambarkan bagaimana, dan di neraka itu sudah dijelaskan
Cuman Allah tidak memperlihatkan. Kalau Allah memperlihatkan surga, umpamanya Pak, diperlihatkan betul bagaimana surga itu sekarang ini, mungkin masjid kita ini pakai tenda, dan muat. Karena betapa nikmat surganya Allah SWT. Kalaupun Allah umpamanya memperlihatkan neraka, mungkin kita akan berpikir beberapa kali dan tidak jadi untuk melakukan dan melanggar apa yang dilarang Allah SWT. Jadi Bapak sekalian, ada 3 bab ini dalam buku yang akan disampaikan. Pada kesempatan ini pengantarnya, pertanyaannya apa perlunya kita mempelajari tauhid? Yang pertama, karena tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah tanpa tauhid adalah nihil, nol. Artinya sampai dengan HP ini dicolok di listrik hidup, tapi tidak ada sinyal, kira-kira begitu. Jadi ibadah tanpa tauhid bagaikan HP tidak ada sinyal, tidak ada ngomong, tidak berfungsi. Jadi ibadah itu zon kalau bahasa ini tidak diterima oleh Allah SWT. Karena itu tauhid ini penting. Sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus niatkan bahwa mengapa kita beribadah, karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian, tidak masjid ini, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, kalau tidak percaya bahwa itu adalah perintah, kalau tidak akan diberikan sanksi. Oleh karena itu ada orang yang beribadah itu takut kalau masuk neraka. Jawabannya apakah boleh? Boleh. Ya, itu termasuk ikhlas. Ngapo kalau sholat subuh berjamaah di masjid, karena pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Nah, ada yang nanya, ngapo masjid-masjid NU, bukan NU, masjid-masjid mazhab Syafi'i ini agak sepi dibanding dengan orang-orang jemaah tabligh, sebut namanya, kemudian Salafi dan sebagainya. Mereka itu mazhabnya itu Hambali, antara lain Hambali yang saya kenal dengan presentasi saya tentang Salafi. Wajib sholat berjamaah di masjid itu wajib ain, apabila tidak sah. Jadi ramai. Nah, masjid Syafi'iyah dan Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah ini yang bermazhab Syafi'i, fardu kifayah. Fardu kifayah itu cukup uang 5 di masjid itu sudah selesai, aman, tidak kena lagi kewajiban, tidak berusul. Itulah masjid orang-orang yang bermazhab Syafi'iyah ini agak sepi, karena sudah banyak yang jadilah mewakili kita, ya. Itu mazhab. Jadi apakah boleh, apakah benar resmi? Benar. Sebab kalau kita berpendapat bahwa sholat di masjid itu wajib, satu tidak sah, yang kedua berdosa. Jadi tidak masjid itu tidak berdosa. Bukan aku mengajarkan masjid, kan? Cuma tekor kata wilayah yang tekor 1 berbanding 27 kali lipat. Kemudian saya pernah ngomong Pak Mario, kalau itu jemaah di masjid itu lain hasil sholat itu. Apa riak-riak dikit ya, pokoknya bagus-bagus sih Pak. Kalau imam itu bagus sih bacaannya, kalau gerakan-gerakan itu maksudnya
Ada kayak yang sebagian kalau di masjid bagus, kalau di rumah kurang bagus. Jadi banyak hikmahnya. Iya. Apa dia Allah? Karena ria itu yang nilainya Allah belum tentu. Ya, ada orang itu takut bagi ria waktu sholat duduk di pojokan ujung sekali, takut bagi ria. Kalau ke depan kan mau pergi bangga datang belakangan baik, dulu di sudut boleh ujung, aku kan ngomong sudut ya, supaya tidak kelihatan, supaya tidak ria. Tidak perlu itu lah. Sebenarnya aku setuju dengan Darussalam ini dipublikasikan yang itu untuk memberikan motivasi, bukan untuk beriak-riakan, bukan. Jadi kita usia punya korban. Bagus itu. Apa dia? Enggak aku ini sama dengan sedekah diumumkan hamba Allah 300.000 sedekah. Dalam yang bernama apa sebenarnya mau ada satu hamba Allah. Cuman ketika mengumumkan aja Aminuddin 200.000, Muhammad 300.000, Syafi'i 300.000, hamba Allah 500.000. Hamba Allah. Cuma dia nyebut hanya hamba Allah itu aku itu. Benar sampai itu biasa. Nah yang ini hamba Allah ini dari hasil bahwa ya nah, masa sebut hamba Allah diumumkan. Aku itu mana Allah ikhlas tapi diungkit dengan orang sebenarnya supaya orang tahu lebih baik sebut bahaya. Jadi sebut tidak sebut ikhlas itu tergantung dengan ikhlas karena Allah. Yang paling tinggi bagaimana ikhlas itu? Yang paling tinggi adalah kita berkorban, kita bersedekah adalah merupakan anugerah, dorongan adalah karena Allah yang menggerakkan kita itu. Dan harta itu adalah harta milik Allah. Kita hanya hak pakai. Jadi oleh karena itu kita bersedekah itu bukan kita yang bersedekah, tapi Allah yang menitipkan hartanya kepada kita untuk disedekahkan. Itu adalah perintah Allah. Enak banget itu, cuma ternyata agak sulit melaksanakannya. Jadi itu yang pertama pentingnya. Tanpa tauhid ibadah kita ini tidak sah. Ngaku kau sholat, ya sholat baik, bisa baik, tidak karena apa. Ngaku kau sholat karena itu adalah perintah dari Allah. Saya biasanya ada jawaban, tapi saya akan ringkaskan saja dan nanti kita ada dialog, mungkin ada hal-hal yang berbeda pemahaman. Berbeda pemahaman itu bapaknya Bapak baca buku A, saya baca buku B, sama dengan tafsir. Tafsir itu aku tak nanya Pak dengan yang apa namanya kajian tafsir itu. Kalau ngaji tafsir itu minimal berapa tafsir yang harus kita baca sehingga ada perbedaan dan bagaimana sikap untuk mengatasi perbedaan. Seperti yang baru-baru ini Menteri Agama menafsirkan surah itu kayaknya yang sedekah itu katanya itu infak, sementara di tafsir lain menjelaskan itu zakat. Ya, bukan infak. Itu perbedaan tafsir. Sehingga heboh di media itu di agama ini mana? Padahal itu
belum tentu keluar ke sana. Yang punya uang triliunan berapa banyak itu ya. Nah kita yang kaya belum miskin lewat ini kadang-kadang tidak kenal zakat itu, tidak kenal zakat, tidak berimpact. Jadi sebenarnya lebih banyak impact sebenarnya daripada zakat itu kalau memang benar ini dipopulerkan atau dibudayakan impact. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya ringkaskan yang kedua, syirik adalah dosa yang tidak terampuni kalau terbawa mati. Allah mengampuni dosa apapun dosa itu, pembunuhan, apakah mencuri dan sebagainya. Tetapi kalau dosa syirik itu tidak diampuni. Surah An-Nisa ayat 28. Jadi syirik ini artinya menduakan Allah, bukan tidak percaya dengan Allah. Setan ini sebenarnya syirik dan kafir. Sebab dia mengakui Allah, tetapi dia membangkang, tidak mau sujud dengan Adam, tidak mau ikut dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman setan, beriman kepada Allah, tapi dia ini merusak, mengajak orang berbuat jelek. Ini kan batal, jadi dengan menafik, ya, pura-pura beriman. Jadi benar itu yang kedua ini adalah mari kita pahami, jangan sampai kita terjebak dengan perbuatan atau perilaku syirik. Umpama azimat ini diperdebatkan. Jadi azimat ini ada semacam kepercayaan bahwa dengan benda-benda tertentu ini bisa terhindar dari bala dan bencana. Jadi seakan-akan benda-benda ini bisa mengalahkan takdir Allah. Ini yang mungkin perlu kita diskusikan, Pak. Sebab kalau ini syirik, nah ini kalau tidak diterima ini, amal kita ini, bahkan dosa-dosa kita tidak diampuni. Itu bahaya kalau dosa tidak diampuni. Padahal setiap manusia ini, kata Rasul, berdosa. Ditanya oleh sahabat, apakah termasuk Rasul? Iya, termasuk saya, kata Rasul. Tetapi saya ini sudah diampuni oleh Allah SWT, sudah mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Nah, hitung biasa ini Pak, tobat itu belum tentu diterima oleh Allah SWT. Sebab kita ini tobat tahun ini, tahun depan lagi itu masalahnya. Ya. Sebenarnya taubat itu berhenti, Pak. Taubat terus. Ada yang perlu mandi taubat, ada yang perlu sholat taubat, ada lagi yang mendapat kalau tidak taubat terus sholat ini kan sholat taubat lagi. Tidak apa-apa mendapat itu, mandi taubat, sholat taubat. Teman yang lebih berhenti, tidak lagi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menerima ampunan. Oleh karena itu kita tidak tahu taubat yang kapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ya alladzina amanu tubu ila Allah. Bertobat itu artinya diperintahkan terus-menerus. Jadi jangan sekali sampai dengan memahami kurban ini Pak Saleh. Anak ini 2, bapaknya tahun ini kurban, tahun depan maknya, tahun depan lagi anak 2, tahun depan lagi anaknya datang pengurus masjid. Mana Pak kurban? Kami
ya sudah. Uang 4 korban sudah 4 tahun yang lalu. Jadi sudah disangkutnya korban itu sekali cukup. Padahal korban itu dia tahu kalau punya kemampuan. Jadi oleh itu mari kita hindari hal-hal yang syirik ini, termasuk adanya jejak jatuh, siap. Padahal jejak jatuh itu terpleset, ya terpleset. Wah kawan ini pasti sakit betis ya jejak. Dapat bencana. Kenapa? Tadi kami dan sholat jejak apa? Nah kepercayaan yang seperti ini baguskan adanya hari siang. Aku 13, jadi sampai di kamar hotel saya pernah nginap itu dari nomor 13 tak ada hotel nomor 12, kemudian 12 lah langsung 14 mana 13 ini rupanya kalau nginap di kamar 13 tidak tahu sejarahnya begitu 13 itu, sehingga hotel itu kalau di nomor 13 aku mimpi buruk apa sih? Jalan juga. Nah ini termasuk indikasi syirik. Nah, syirik yang kita pahami itu syirik besar. Jalan 3 udah ganti. Sebab kalau syirik kecil, riya itu pun syirik juga, tapi tidak membatalkan keislaman kita. Jadi kalau riya itu membatalkan amal. Sebanyak apapun amal kita, kalau riya itu artinya memperlihatkan. Ya, ada orang itu kan dan tolong posting, dan berdoa posting. Itu kan jangan-jangan saya tidak percaya, jangan. Sampai sekarang itu dilarang kalau selfie di dekat baik. Mana orang kita haji Indonesia ini dikantoi oleh khotib di Mekah itu, Indonesia itu jamaah haji selfie dan foto di posting. Kami sudah tahu ini kami sudah ini karena sudah mahkamah di posting itu. Ya apapun memang masalah ya. Dan sekarang ini hati-hati, riya itu lebih mudah dibanding kalau dulu kan wong itu harus ceritakan betul. Jadi kalau sekarang ini tidak perlu cerita pakai HP itu posting. Nah ini apakah riya atau tidak? Nah, itu sekalian mungkin perlu kita pahami. Kalau itu riya habis tadi cerita. Jadi banyak tapi kering habis waktu ini. Saya kasih terjawab yang nomor 3 itu syarat untuk masuk surga adalah tauhid. Hadis riwayat Muslim. Jadi artinya ID card surga itu tauhid. Jadi kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak baca masuk surga. Itu yang keempat ya. Yang ketiga ini. Keempat, hidup menjadi ringan. Orang tidak bertauhid takut miskin, kemudian stres masa depan. Padahal nasib kita ini Pak, menurut hadis nasib kita 50 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah menulis takdir manusia. Siang ayo, cuma kita tidak tahu wajib berusaha. Memang benar rezeki itu ada yang sudah ditentukan, iya sudah ditentukan. Rezeki yang ditentukan itu adalah walaupun tak bergawe itu tak kerja ada.
Jadi mau mati itu rezekinya habis, jangan isinya. Walaupun kayu itu bisa hartanya itu mungkin milik ahli warisnya. Sisi Allah. Mungkin yang ditabung itu 5.000 ya, dan sebagainya. Dicopet kok dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, iblis 24 jam merusak akidah manusia. Jadi artinya iblis ini tak tidur. Kalau 24 jam, ya, kalau gitu kan tidur kan, ya, minimal 8 jam, 6 jam. Iblis ini 24 jam strategi. Yang paling ujung strategi iblis ini menggoda manusia supaya berlaku jahat, Di pasar. melaksanakan dosa besar, Orang timbang. melaksanakan dosa kecil, melakukan perbuatan sia-sia, dan yang terakhir itu dibiarkannya umat Islam ini untuk taat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian digodanya supaya tidak ikhlas. Jadi paling takut iblis itu dengan orang yang ikhlas. Ikhlas itu artinya menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan suatu perbuatan karena mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, amal tanpa tauhid sia-sia. Yang terakhir, karena manusia ini terbatas kemampuannya tentang hal-hal yang gaib. Jadi pahala itu gaib, Pak. Gaib, Pak. Ada beda, Pak. Dengan bertauhid kita yakin bahwa amal-amal yang dikarenakan, yang dilakukan karena Allah akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu. Inilah mungkin Bapak Ibu sekalian yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak mengingatkan, sebab apa yang dibicarakan oleh tauhid ini kita tak tahu, rukun iman tak tahu. Umpamanya Allah itu ada, kita sudah yakin. Ketika kita menguatkan sampai kepada tingkat ihsan. Ihsan itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, atau kita beribadah senantiasa diawasi Allah. Allah senantiasa, tidak ada yang kita lakukan yang luput dari catatan rekaman CCTV yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan mungkin